kasih kamu lagi dari kamu. Halo Karyo. Hari ini aku akan live dengan Karyo Riantino, akan membicarakan tentang, kita akan berbicara sebentar. Mana ya? Hari ini jadinya kita akan membicarakan dengan Karyo Riantino tentang bagaimana proses perkembangannya suatu bisnis dari sebuah passion. Menarik sekali nih. Mungkin ini sekarang kita lagi nunggu Karyo Riantino untuk live bareng bersama kita. Bentar ya. Tunggu sebentar ya. Bentar ya.
Oke, tunggu sebentar, bentar lagi kita akan mulai live dengan Karyo. Saya the director of the light picture and Kakao Works. Oke, bentar lagi dia akan live bareng. Sebentar ya. Kenapa kok bisa? Oh, Bentar ya. Oke. Coba kita lihat dulu sebentar ya, apakah sudah masuk. Tuh. Oke, bentar lagi. Oke, sudah datang nih. Karyo Riantino. Hai, Halo Karyo, halo, apa kabar? baik. Hai Ele. Oke nih Karyo. Nah, Yao. hari Ya aku munduran deh biar nggak terlalu gembuk. jadinya Karyo ini sebagai director of the light picture dan Kakao Works, betul? Kayaknya sih iya sih. Jadinya mulanya itu kapan sih Kak? Dari Kakao Works sama the light picture yang ada? The Light Picture sama Kakao Works The Light Picture sendiri dulu aku tuh mulainya tahun tuh sampai lupa ya. Kayak 4 tahun yang lalu deh. Apa 4 5 tahun. ya dulu ya. Sekarang 2020. Iya benar. Jadi bedanya Kakao Works sama the light picture apa tuh Kak? Oh iya, kalau The Light Pictures itu sendiri aku buat segmennya lebih ke couples atau pengantin-pengantin yang internasional. Kalau misalnya ke Couples itu biasanya lebih ke yang nasional, lebih yang ke adat gitu, yang kayak gitu sih sebenarnya. Itu biar Oh terlalu bingung iya. gitu. Jadinya berarti itu masuknya ke videografi dan fotografi ya? Dua-duanya. Hmm. Ya kakak mulai itu kenapa sih? Aku mulainya, kenapa? Mulai dari Light Pictures-nya. Iya. Oh gitu. Mungkin bisa diceritain juga awalnya bagaimana? Uh, Sebenarnya aku tuh sama waktu The Light Picture sendiri itu aku sama Kak Kelvin yang buka. Jadi berdua aku buka bareng.
Terus ya sampai sekarang gitu. Tapi ke Calwork sendiri baru muncul itu baru 2 sampai 3 tahun yang lalu gitu. Jadi kenapa memilih kayak di bidang fotografi dan videografi? Kenapa? Nah, Karena itu passion aku gitu. Kan kalau kalau misalnya passion gitu kan enak gitu ya ngerjainnya iya, itunya gitu. Kamu juga kan passion kan? Passion dia kayak gini-gini passion kan? Nah, it's iya. good, it's good, El. It's good. Go El. Jadinya kalau pertama kali masuk ke fotografi dan videografi itu kayak bagaimana? Bagaimana? Maksudnya menemukan passionnya itu dari mana? Oh awalnya, awalnya. Ya, Jadi dulu tuh aku tuh bantuin gereja. Aku ngelihat ada kebutuhan di dalam gereja. oh, eh apa waktu itu eh aku sama beberapa teman dulu masuk multimedia di gereja lokal yang ada di sisi di church yang ada di Gading Serpong sambil iklan sambil iklan ya terus ya itu aku sorry ini teman aku kok ada yang komen ini ya kakak hartawan ya. Oke, ya gitu. Jadi aku melihat kebutuhan yang ada di dalam gereja, terus aku bantuin, aku in charge di multimedia gitu. Nah dari situ aku bertumbuh, banyak banyak banget bertumbuh di situ gitu. Jadi aku banyak belajar di situ, terus ya gitulah di situ. jadi Jadi pas apa jadinya seru juga nih gitu, yang kayak gini-gini mau foto video gitu. Nah, yang ngajarin aku sendiri fotografi itu sebenarnya si Kelvin itu. Makanya dia selalu aku panggil suhu, ya kan. Dia tuh master suhu dia. Semoga yang melihat ini halo master suhu gitu. iya. Jadi Tapi belajar-belajar pemula-pemula silakan daftar ke Kelvin Sugih Arto. Ini ada linknya di sini. iya, ntar bisa dimasukin ya. Oh gitu ya. Jadi tapi belajarnya itu nggak ngeles. Enggak Berarti ada. diajarin gitu ya. Mm-mm. Jadi aku benar-benar otodidak sih lebih tepatnya itu sih. Hmm, Jadi aku benar-benar belajar dari trial and error. Terus sambil gimana sih gitu apa ngambil gambar, nggak shakingnya kayak gitu-gitu. Walaupun iya. pakai tripod, monopod kan kadang-kadang suka shaking juga kan, nggak smooth gitu. Nah itu gimana caranya gitu. Nah itu kayak terus berlatih, terus terus belajar bareng sama teman-teman komunitas yang ada dulu di multimedia, breakthrough media gitu. Nah itu ya jadilah sudah lumayan bisa lah gitu sekarang. Puji Tuhan. Sudah dengan biasa apa sudah master nih? Enggak, kalau master tuh masih banyak yang bagus El. Makanya aku uh, selalu buat nggak pernah nggak pernah membuat diriku tuh merasa puas di dalam satu titik. Jadi itu membuat aku terus mau belajar, mau gali lagi, mau upgrade lagi kapasitas kita biar Iya. percaya saat kita merasa kita udah
bisa, udah jago, pasti ada yang sudah lebih jago lagi di atas kita. Saat kita udah di Iya. titik ini, pasti ada yang udah di titik sini gitu. Nah, jadi ya buat diri nggak merasa puas aja sih. Tapi kesulitannya itu Ini L, Al, sama Dul kemana? Ya ini adalah kakak hartawan kalau kamu lihat ini yang ini itu tuh ya. dia salah satu panutan aku juga, dia bagus banget, dia tim aku juga nih, keren. Kak, ada yang tanya nih Kak. Ah, awalnya Karyo terjun di dunia multimedia gimana ya? Apakah memang dari awal sudah di bidang multimedia? Kenapa? Dailytime_ID. Awalnya Karyo terjun di dunia multimedia gimana? Yang tadi ya, yang sudah dijawab ya. Ya tadi aku udah jawab sih. Aku terjun di dunia multimedia karena pertama kali kan aku di gereja, karena aku melihat ada kebutuhan di sana. Jadi aku memberi diri untuk belajar di sana, ya gitu. Jadi aku bertumbuhnya di situ, di dalam komunitas multimedia yang ada. Nah, Dari itu ada. itu coba cari komunitas yang benar-benar saling membangun, saling mensupport satu sama lain, dan gak pelit ilmu sih itu. Karena aku di situ diajarin gimana untuk kita nggak bisa saling sharing ilmu, nggak pelit ilmu. Karena kadang-kadang kan banyak orang yang pelit ilmu atau nggak mau ngasih. Gimana sih caranya? Terus udah deh lu cari sendiri gitu, yang kayak gitu-gitu kan kadang-kadang. Jadi PR juga sih, ada bagusnya, ada enggaknya. Bagusnya adalah kita jadi mau nggak mau kita kan jadi belajar kan, jadi nyari, tapi jadinya nyari sendiri. Tapi untungnya kalau waktu di komunitas multimedia gue yang waktu itu, aku banyak saling support satu sama lain sih. Yang dari dulu aku nggak bisa ngedit, terus gimana caranya syuting, jadi syuting ibadah tuh semuanya goyang-goyang, ngeblur, yang kayak gitu-gitu sih El. Jadi jadinya tuh stop nggak bisa kepake, yang kayak gitu deh. Kita udah jauh-jauh syuting di luar kota, terus akhirnya nggak kepake tuh syutingan aku karena ngeblur ya, yang kayak gitu-gitu sih maksudnya El. Jadi saat kita punya banyak pengalaman, jadinya banyak belajar sih gitu. Iya. Berarti komunitas itu juga penting ya untuk Penting saling support satu dengan yang lainnya ya. penting banget El. Nih ada pertanyaan lagi nih dari Reinhardt_videography. Kakak cari inspirasi dari mana? Cari inspirasi dari mana? Aduh, dari mana ya? Saat bermeditasi. Enggak sih, kayak kita sering-sering lihat, ya boleh cari referensi video orang atau foto orang. Referensi aja boleh gitu, untuk jadi referensi. Oh ini bagus juga nih gitu, oh lightingnya ini bagus juga nih, atau konsepnya bagus juga nih gitu. Tapi jangan jadiin itu terus menerus konsep kita. Tapi kita saat kita ngelatih atau ngebaca, ini orang kok bisa ya bikin konsep kayak gini ya, oh mungkin dia ngelihatnya dari sisi sini, dari sisi sini gitu. Ya udah paling gitu sih El. Jadi aku seringnya coba coba cari gini, aku coba belajar untuk out of the box, yang kayak gitu aja sih. Aku punya target, aku punya aku punya apa aku punya pemikiran selalu. Setiap aku membuat karya itu, aku harus buat karya yang berbeda gitu. Itu sih Hmm, patok. Saat kita udah punya kayak gitu, pasti pasti kita extra mile, atau kita putar otak sih gimana caranya kita bisa membuat karya yang beda gitu. Jadi eye catching gitu. oh iya betul. Betul ya?
Nah, ini ada lagi nih tanya dari dailytime_id. Aku tertarik tapi gak punya basic sama sekali di bidang multimedia. Kok gitu bagaimana nih Kak? Nah, masuk multimedia kita aja, asik. Ya, aku percaya sih setiap kota, nggak tahu nih Daily Time tinggalnya di mana, tapi menurut aku sih kalau komunitas multimedia itu sekarang sudah berkembang pesat dan banyak gitu. Tinggal kita pilih yang kita lihat nih, ini yang positif, yang maksudnya kan ada tuh komunitas-komunitas sekarang yang banyak melenceng gitu, jadi negatif gitu atau enggak uh, jadinya yang enggak sesuai dengan koridor yang sebenarnya lah, yang kayak gitu-gitu. Jadinya memang kita harus benar-benar seleksi sih gitu, karena komunitas itu kan menentukan nantinya kita apa berkembang, kita bisa bertutur kata yang kayak gitu-gitu. Jadi harus benar-benar bisa memilih komunitas yang positif. Nah ini aku mau melanjutkan dari kakak hartawan yang keren dan ganteng ini, idaman banyak para wanita. Nah dia tuh tanya kan gimana biar ikut komunitas yang positif. Ya kita lihat aja apa hasil-hasilnya sih, itu aja sih El. Kalau kan kita bisa melihat apa komunitas yang positif itu kan kelihatan dari tutur kata, dari tingkah laku, dari setiap karya-karyanya juga kan kita bisa lihat nih gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Tapi jangan salah juga, banyak komunitas-komunitas yang jago nih misalnya El, bikin video bagus, tapi kadang-kadang moralnya tuh kadang-kadang yang kayak kayak suka yang negatif-negatif gitulah gitu. Jadi memang benar harus seleksi banget sih. Yang penting apa ambience, atmosfer, suasana, terus sama orang-orang yang positif, pasti nantinya bisa ke upgrade sendiri kok El, pasti kok. Gitu, pasti. Kalau kalau kualitas atau enggak, kalau apa ya kualitas atau apa ya namanya, apa sih El namanya El? Apanya nih? Kalau maksudnya nih kalau cara upgrade itu kita bisa terus belajar El. Kalau untuk jadi jago itu kita bisa terus belajar gitu. Kalau memang kita punya atmosfer yang positif gitu, ya itu kan jadinya kan nature ya, jadinya nature-nya kan gitu, positif ya sih ya El. Ada lagi nih dari Kak Hartawan lagi nih. Gimana Kak biar bisa tetap fokus di foto dan video? Mungkin tambah video ya sama corona ini. Gimana bisa tetap fokus di foto selama corona ini? Ya, jadi gini, kemarin pas selama corona itu, aku totally memang kita semua stuck kan di rumah saya kan. Jadi memang aku juga nggak kemana-mana. Tapi memang aku jadinya membuat kesibukan. Aku membuat kesibukan kan jiwa seni kita kan semua kan pasti punya jiwa seni kan. Gimana cara menyalurkannya ya? Kebetulan di dalam apa gereja lokalku itu ada pemimpin kita, gembala kita suruh support apa mensupport orang-orang yang jualan. Nah di situ aku ada ide, oh yaudah sini deh gitu, aku fotoin aja gitu, karena memang ini kan sebenarnya hal yang baru buat aku kan, foto makanan kan. Aku nggak sama sekali nggak pernah foto makanan, terus karena aku melihat ada kebutuhan di situ, aku in charge lagi, terus ya jadinya aku mau nggak mau foto makanan gitu, karena memang aku sebenarnya nggak suka hal-hal yang detail tapi mau nggak mau aku jadi harus belajar nih hal yang detail. Terus kan kalau foto makanan kan gimana caranya membuat foto makanan itu terlihat enak, yummy, dan
yang pengen orang yang lihat tuh pengen jadi pengen makan. Nah itu jadi PR aku. Jadinya ya jadi sekarang malah aku sih waktu itu fotoin semua teman-teman aku khususnya sih itu gratis gitu. Nah tapi sekarang malah karena melihat fotoanku jadi ada yang malah minta nawarin untuk minta difotoin dan dibayar gitu. Gitu. Nah maksudnya kan jadinya aku belajar jadi saat kita melihat kebutuhan terus saat fokus dan mau belajar sebenarnya sih jalan untuk jalan untuk menjadi profession itu ada aja gitu sebenarnya. Yang penting kita mau aja gitu. Tapi hal tersulit apa yang mungkin dari awalnya dari belajar multimedia sampai sekarang di dalam bisa dalam di Light Picture atau ke CloudWorks, hal tersulit apa sih yang sampai harus dijalani gitu? Hal yang tersulit ya. Hal yang tersulit apa ya? Hal yang tersulit itu aku kadang-kadang sorry aku ngeliat ini kakak Hartawan nih keren banget loh komen-komennya. Hal yang tersulit ya kadang-kadang setiap pekerjaan itu kan pasti ada yang hal tersulit ya, baik dari segi waktu kalau khususnya untuk fotografer wedding itu biasanya kalau internasional kan mulainya make up sampai selesai kan El. Iya. Halo. Oke. Ya. Bisa dengar El? Iya, dan sedikit terputus ya. Iya maksudnya jadi kan. Iya. Terus jam 3 pagi yang kayak gitu-gitu jam 3 pagi tuh aku udah bangun, terus kita harus standby di hotel tuh jam 4 pagi yang kayak gitu-gitu sih. Jadi itu udah ya gimana ya gitu, udah ngantuk tapi memang ini tanggung jawab kita sih untuk Ya, apa ya. ada apapun berarti ada kemauannya itu dari emang keharusan atau bagaimana nih? Itu kan hal Ya, tersulit. Motivasinya apa gitu? karena aku passion aja sih gitu. Berarti benar-benar passion yang bisa mengalahkan semuanya ya. Kalau misalkan kalau pekerjaan yang dilandasi oleh passion itu kan biasanya pasti seberapa berat pun itu pekerjaan kita masih bisa menikmatinya. Itu sih. Ya aku terus bilang sama tim aku, pastiin passion kita ini tuh jangan pudar, jangan berkurang. Karena kalau passion kita udah berkurang jadi kerjanya berat gitu. Padahal sebenarnya di dalam suatu pekerjaan itu tuh kita harus enjoy. Kalau misalkan kita udah enjoy, pastinya yang kita hasilkan ya pastinya pasti bagus punya gitu. Itu sih. Iya. Iya. Ini ada dari dailytime_id. Suka dukanya punya ke CloudWorks dong Kak. Apa plus minusnya dibanding ikut tim orang aja? Suka dukanya punya ke CloudWorks. Suka dukanya punya ke CloudWorks dibandingin. Oke. Jadi mungkin maksudnya suka duka menjalankan bisnis sendiri dibandingkan ikut dengan orang lain mungkin ya kali ya gitu ya. Suka dukanya sih apa ya? Kebanyakan sukanya sih. Aku jarang duka. Asik. Gimana, keren nggak? Yoi. Ya maksudnya kalau aku dulu awalnya kan juga ngikut orang kan, ngikut
vendor orang gitu. Nah, tapi itu hanya sebagai pengalaman aja sih gitu, bukan sebagai apa tujuan akhir pekerjaanku gitu. Jadi memang pastinya lebih enak kita menjalankan bisnis sendiri lah dibandingkan kita ikut orang lain. Sebenarnya lebih ke situ sih. Gitu. Jadi kan kita bisa extra mile banyak hal, kita bisa melakukan berbagai keuntungan bukan untuk orang lain tapi untuk kebaikan kita juga sih, lebih ke situ sih ya. Oke. Coba ada lagi yang punya pertanyaan? Ini apa ya? Kalau yang si Busan sih nggak usah dijawab sih, kayak nggak perlu sih. Yang keren tuh Eliezer lah, keren banget nih, ya kan? Nah tuh ada temanku dari dari si Adit gila, master Sifu dan fotografer master Sifu di Aussie. Oh. Iya. Oh, yang kelewat nih Kak. Tadi ko.ko3515. Terus ini tadi ada pertanyaan dari ko.ko3515. Kak, apa harus punya basic fotografi untuk menjadi seorang fotografer? Apa? Jadi apa harus punya basic fotografi dulu untuk menjadi seorang fotografer? Apa bagaimana? Ada basic passion dan basic art, itu sih menurut aku. Basic passion dan basic art gitu. Karena aku sendiri pun sebenarnya nggak, awal aku tuh nggak ada sama sekali punya basic fotografi sih, sama sekali, totally serius sama sekali. Dan terlintas di pikiran gue aja tuh sama sekali nggak pernah untuk jadi fotografer atau videografer. Iya serius. Di saat aku berada di dalam komunitas itu, aku banyak belajar, aku banyak sharing, trial and error, jadinya tumbuh gitu. Tumbuh insting artnya, tumbuh insting basic sense framingnya, yang kayak gitu-gitu sih Al. Jadi karena kan basically kan framing dalam foto itu kan penting kan, dan it's not kayak cuman foto itu dengan posisi yang sama dengan kamera, tapi orang yang moto sedikit angle sedikit aja beda, ya pasti hasilnya juga beda gitu. Makanya pen framing kayak begitu. Tapi passion itu benar-benar harus kita punya ya untuk kita terus dapat menjalaninya ya. Iya betul, itu fondasinya sih. Coba ada pesan kakak nggak nih untuk kita terus memulai segala sesuatu dengan passion? Oke, kayaknya Kak Rio ada masalah koneksi ya. Kak Rio? Si Adit tuh bersaksi. Itu dia teman kuliah aku dulu. Sampai kuliah pun aku tuh belum sama sekali gak pegang kamera loh. Serius. Aku bener-bener totally mulai pegang kamera itu saat aku di multimedia sekitar semester 12 lah, udah lumayan toku lah yang kayak gitu-gitu. Asik toku yo. What's up? Enggak lah, aku masih muda. Nah, jadi tadi apa ya? Jadi lupa tuh El. Aduh. Mungkin kayak ada pesan buat ini nggak buat orang yang mau menjalani segala sesuatu dengan passion. Ya paling ya follow your passion, terus
terus tumbuhin, jangan biarin turun, jangan biarin itu pudar. Terus jaga itu, karena itu yang membuat kita terus bisa berkarya dan mau berkarya dan mau terus upgrade diri sampai kita bisa di dalam batas kemaksimalan kemaksimalan hidup kita sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Ya, who knows? Passion bisa jadi profession sekarang kan, who knows, ya kan? Gitu. Keren banget. Ya, ketepan nih sama Eli. Oke, thank you ya Karyo untuk hari ini. Oke, thank you Eli. Baru mulai ikutan di akhir-akhir, kalian bisa nonton videonya di YouTube channel aku di Eliezer Andrew Kurniawan maupun di IGTV akun aku ya. Dahsyat. Dan terus saksikan setiap Kamis jam 7 malam dengan orang-orang yang terus hebat. Thank you banget ya Karyo untuk hari ini. Oke. Belajar banget. Iya. Bye semua. Oke, ingat ya untuk yang tadi ketinggalan, jangan lupa untuk kalian lihat full videonya dari awal sampai akhir di channel YouTube aku Eliezer Andrew Kurniawan maupun di IGTV akun aku yaitu Eliezer Andrew Kurniawan juga. Oke guys, thank you buat hari ini. Terus saksikan live with Eliezer setiap hari Kamis jam 7 malam. Oke guys, thank you.